Perkenalkan, nama saya Ibnu Sumulai dengan NIM 4322 4075. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar K3L, budaya K3L di institusi, dan peraturan perundang-undangan K3L. Baik, yang pertama ada pengertian K3L. Menurut filosofi Mangkunegam, K3L merupakan sebuah pemikiran serta upaya menjamin kesempurnaan dan keutuhan jasmani dan rohani tenaga kerja, tentunya manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, K3L adalah seluruh ilmu dan penerapan yang ditujukan sebagai pencegah terjadinya hal-hal seperti kecelakaan kerja, ledakan, kebakaran, PHK atau penyakit akibat kerja, hingga pencemaran lingkungan. Nah, yang ketiga, menurut OHSAS 18001, K3L merupakan seluruh faktor dan kondisi yang mampu memberi dampak pada keselamatan serta kesehatan kerja beserta orang lain, misalnya pemasok, kontraktor, tamu, dan pengunjung di tempat kerja. Kemudian tujuan K3L. Yang pertama itu memberi perlindungan serta jaminan keselamatan kerja untuk setiap pekerja serta individu lain di lokasi kerja. Yang kedua yaitu memberi jaminan masing-masing sumber produksi bisa dimanfaatkan secara efisien dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong kesejahteraan serta produktivitas nasional. Yang keempat, menjaga perlengkapan dan peralatan kerja agar digunakan sebaik-baiknya. Yang kelima itu menyediakan jaminan atas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan gizi pekerja. Yang ketujuh, meningkatkan keserasian, kegairahan, hingga partisipasi kerja. Kedelapan, menghindarkan kendala kesehatan yang dipicu oleh lingkungan atas kondisi kerja. Kemudian kesembilan itu melindungi dan memberikan rasa aman pada pekerja. Kemudian ada langkah penerapan K3L. Pertama itu memahami konsep dasar K3L. Jadi untuk menerapkan K3L itu perlu pemahaman lebih untuk konsep dasarnya K3L sehingga kita dapat menerapkan K3L dalam lingkungan kerja. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Jadi dalam penerapan K3L sendiri perlu dilakukan identifikasi atau mencari tahu dan mengevaluasi setiap risiko dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ketiga itu mencegah dan mengendalikan risiko. Kemudian menyediakan pelatihan K3L. Pelatihan K3L dapat dilakukan seperti melalui sosialisasi ataupun workshop dan pelatihan yang lain. Kemudian yaitu menerapkan sistem manajemen K3L. Kemudian mempromosikan kesadaran K3L. Kesadaran K3L sangat diperlukan agar terwujudnya penerapan K3L yang sesuai. Promosi kesadaran K3L dapat dilakukan melalui poster ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan promosi K3L. Kemudian ketujuh itu mengawasi dan memperbaiki secara berkelanjutan. Selanjutnya itu budaya K3L. Budaya K3L adalah suatu sikap, nilai, keyakinan, norma, dan persepsi yang mendasari perilaku selamat dan penerapannya secara praktis dalam proses produksi. Budaya K3L yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Ciri-ciri budaya K3L yang pertama itu kepemimpinan yang proaktif terhadap K3L, kemudian karyawan yang sadar K3L, sistem K3L yang efektif, lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya K3L. Yang pertama itu sikap pimpinan. Sikap pimpinan yang proaktif dalam K3L akan menjadi contoh bagi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk penerapan K3L. Yang kedua itu kebijakan dan prosedur K3L. Kebijakan dan prosedur K3L yang jelas dan tegas akan membantu karyawan dalam memahami dan menerapkan K3L. Kemudian pelatihan K3L. Pelatihan yang memadai
akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam bidang K3L. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan dan sanksi. Penghargaan dan sanksi yang tepat akan menolong karyawan untuk menerapkan K3L. Kemudian ada manfaat budaya K3L. Yang pertama yaitu meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja. Budaya K3L yang baik akan mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua itu meningkatkan produktivitas, di mana lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memiliki budaya K3L yang baik akan memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Kemudian ada contoh penerapan budaya K3L. Yang pertama itu pimpinan perusahaan yang memberikan pengarahan K3L kepada karyawan secara rutin. Yang kemudian kedua yaitu karyawan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan standar. Kemudian perusahaan menyediakan fasilitas K3L yang memadai seperti tempat ibadah, ruang makan, dan tempat parkir. Peraturan perundang-undangan K3L. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi aturan pokok K3L karena membahas pengaturan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 mengenai penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penetapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penyakit akibat kerja, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 mengenai K3 Lingkungan Kerja. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.